nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Lillahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sittatil mutammimin wa ala asyril kiram. Thumma ila ahli Badar wa ila ahli Uhud wa ala baiti ridwan. Thumma ila jami'il awliya wal ulama al-ammi wal fuqaha wal muhaddithin. Sun ila hadzal mu'allif أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa lam yajuz fi ghairi mahdhil kufri khurujuna ala waliyil amri. Wa lam yajuz lan ora wenang. Wa lam yajuz lan ora wenang fi ghairi mahdhil kufri ing dalam liyane murnine kufur. Walam yajuz lan ora wenang fi ghairi mahdhil kufri ing dalam liyane murnine kufur. Ing dalam liyane murni kufur khurujuna apa metune kita. Khurujuna apa metune kita metu ala waliyil amri ing atase wong kang nguasani pemerintahan. Khurujuna apa metune kita ala waliyil amri ing atase wong kang nguasani pemerintahan. Wa ma jara baina syihabi naskutu an huwa ajral ijtihadi nuthbitu. Wa ma utawi barang jaro kang lumaku apa ma. Jaro kang lumaku apa ma baina syihabi ing dalam antarane sahabat. Baina syihabi ing dalam antarane sahabat naskutu iku menang. Naskutu iku menang sapa kita anu saking majaro baina syihabi. Wa ma utawi barang jaro kang lumaku apa ma baina syihabi ing dalam antarane sahabat naskutu iku menang sapa kita anhu saking majaro baina syihabi wa ajral ijtihadi lan ing ganjarane ijtihad. Wa ajral ijtihadi lan ing ganjarane ijtihad. Nusbitu
netepaken kita. Nusbitu netepaken kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bait ke-40. Wa ma jara baina syiha wa lam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Bait ini menjelaskan kita tidak boleh keluar dari pemerintahan khurujuna ala wali amri fi ghairi mahdil kufri, selagi pemerintahan itu tidak kufur secara murni. Jadi selagi masih pemerintahannya muslim, pemerintahan yang sah, maka nggak boleh kita keluar dari pemerintahan. Kita melakukan kudeta, itu tidak boleh. Memecat atau memberhentikan pemerintahan itu lam yajuz. Kapan? Fi ghairi mahdil kufri. Selagi pemerintahan itu masih muslim, masih belum keluar dari agama Islam, itu kita nggak boleh keluar. Juga nggak boleh wakitaluhu, memerangi pemerintahan itu juga nggak boleh. Ini ada sekelompok yang radikal, buat kelompok sendiri, dia memerangi pemerintahan yang sah. Yang pemerintahan itu masih muslim, itu hukumnya haram. Sini. Kenapa? Karena sekalipun pemerintah itu fasik atau tidak adil, itu kita tetap harus ikuti pemerintahan itu. Tidak boleh keluar, tidak boleh memerangi. Selagi tidak kufur. Karena kalau sudah perang atau menginginkan untuk mengkudeta, untuk memberhentikan pemerintahan, itu mafsadahnya lebih besar lagi. Akan terjadi pertumpahan darah. Akan jadi banyak nyawa yang melayang. Makanya di sini haram, lam yajuz untuk keluar dari pemerintahan selagi tidak kufur. Beda kalau pemerintahnya itu sudah sampai keluar dari agama Islam, seperti mungkin menghalalkan sesuatu yang haram dengan terang-terangan, misal pelacuran dilegalkan, zina diperbolehkan, misal itu sudah keluar dari agama Islam karena menghalalkan sesuatu yang haram atau yang lainnya. Tapi selagi masih dalam kategori muslim, maka nggak boleh kita memerangi atau keluar dari pemerintahan yang sah. Beda kalau malau tara alai kufrun. Beda kalau sudah pemerintah itu kufur, maka secara otomatis akan keluar dari hukum wilayah. Atas kutu taatuhu, dan ketaatan kita itu gugur. Jadi kita wajib taat kepada waliul amri, pada pemerintah. Tapi kalau pemerintahan itu sudah kufur, maka ketaatan itu hilang. Kita tidak wajib lagi taat. Dan kita boleh mengangkat pemimpin yang lain. Itu kalau sudah terjadi kekufuran. Selagi masih muslim, maka nggak boleh. Wa ma jara baina syihabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Sedangkan apa yang terjadi di antara para sahabat, naskutu, kita diam. Bukan wilayah kita untuk menghukumi mereka. Wa ajral ijtihadi nuthbitu. Dan kita tetapkan pahala atas ijtihad yang mereka lakukan. Apa maksudnya? Jadi di bait sebelumnya menjelaskan tidak boleh keluar dari pemerintahan selagi belum kufur. Begitu juga haram untuk memerangi waliul amri, pemerintah. Terus gimana yang terjadi di antara sahabat seperti peperangan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah? Maka di sini dijelaskan oleh Nadim, wa ma jara baina syihabi naskutu. Kita diam saja. Tidak usah ikut karena bukan wilayah kita. Tidak usah kita menghakimi. Oh ini yang salah Muawiyah, oh ini yang salah Sayyidina Ali. Tidak boleh. Sudah kita diam saja. Wa ajal ijtihad nasbitu. Dan mereka ini, baik Sayyidina Ali atau Sayyidina Muawiyah, kedua-duanya dapat pahala atas ijtihad yang mereka lakukan. Jadi mereka itu
mempunyai ijtihad masing-masing. Sama-sama mempunyai pendapat. Jadi pendapat Sayyidina Ali benar, pendapat Sayyidina Muawiyah benar. Yang lebih mendekati kebenaran Sayyidina Ali. Yang mana yang benar? Sama-sama benar. Jadi dalam masalah ijtihad itu ada hadis Bukhari Muslim, innal hakim idza ijtahada fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Jadi seorang hakim itu apabila ijtihad kemudian ijtihadnya benar, maka dapat 2 pahala. Pahala atas ijtihadnya, 2 pahala atas kebenarannya kalau pendapatnya benar. Begitu juga seperti mujtahid mutlak, itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan yang lain, itu ijtihadnya kan kadang ada yang berbeda. Itu nanti yang benar maka dapat 2 pahala. Kalau yang salah dapat 1 pahala. Tidak dapat dosa, dapat 1 pahala. Jadi kalau benar pahalanya 2. Pahala atas pendapat yang benar dan pahala atas ijtihadnya. Itu kalau sudah makom ijtihad, mujtahid. Yang kedua, apabila pendapatnya salah, maka tetap mendapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala sudah ijtihad. Tapi tidak mendapati pahala atas kebenarannya karena salah. Nah, begitu juga yang terjadi di antara 2 sahabat, Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, ketika keduanya saling berperang, sama-sama sahabat, sama-sama muslim, maka di sini kita naskut, tidak usah ikut-ikut, tidak usah menghakimi. Oh, ini yang salah, sahabat indah, karena kita belum tingkatannya. Jadi ajal ijtihad nisbitu, mereka keduanya sama-sama dapat pahala. Dapat pahala yang benar, dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Jadi semuanya sama benar. Sayyidina Ali ini kokoh dengan pendapatnya, tidak mau menyerangkan dengan permasalahannya ketika di masalah khilafah Sayyidina Ali. Itu kenapa kok ada perang antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Muawiyah itu menuntut agar Sayyidina Ali menyerahkan para pembunuh Sayyidina Utsman. Di khilafah sebelumnya, khilafah yang ketiga itu khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Utsman bin Affan itu wafat, meninggal karena dibunuh oleh para pemberontak. Banyak yang pembunuhnya banyak. Nah, Sayyidina Ali ini tidak bisa segera mengkisah semuanya. Masih butuh waktu. Nah, itu pendapatnya Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Muawiyah mempunyai pendapat beda. Tidak, ini harus segera dikisah, segera dilakukan. Nah, dari perbedaan pendapat itulah kemudian terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Dan kita juga diam, tidak usah ikut-ikut menghakimi mereka karena bukan tingkatannya. Ada hadis, akrimu ashabi. Rasulullah bersabda, muliakanlah para sahabatku. Fa innahum khiyarukum, karena para sahabat itu adalah pilihan. Mereka adalah pilihan. Jadi sebaik-baiknya tabi'in itu tidak akan mengalahkan sejelek-jeleknya sahabat. Jadi paling rendahnya sahabat. Hanya apalagi kayak kita ini urutan berapa? Tabi'in aja masih tidak nyampe derajatnya sahabat. Juga ada hadis Rasulullah sabda, la tasubbu ashabi, jangan mencela atau menghina sahabatku, kata Rasulullah. Sungguh apabila satu dari kalian ini menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud, maka itu enggak sampai menandingi derajatnya sahabat. Walau separuhnya pun. Segunung Uhud atau separuhnya itu sama sekali enggak nyampe. Ada orang yang infak sampai sebesar infak emas sebesar 1 gunung Uhud. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin pernah ada. Dan enggak akan terjadi. Itu artinya apa? Berarti enggak mungkin terjadi orang yang lebih mulia dari sahabat. Sahabat itu paling tinggi derajatnya. Setelah anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in. Kenapa? Karena mereka sudah pernah melihat atau menyaksikan langsung Rasulullah. Itu yang tidak bisa digapai oleh selain sahabat. Setinggi apapun derajatnya waliullah dengan sahabat yang hanya sihorus sahabat kecil ya, maka sihorus sahabat itu lebih utama. Makanya kita nusbitu, diam kalau masalah sahabat itu jangan ikut-ikut. Tidak
Tidak usah menghakimi ini yang salah, ini yang benar. Semuanya sama-sama benar. Bahkan Sayyidina Ali pernah mengatakan, qatlaya wa qatla Muawiyah fil jannah. Jadi, orang yang terbunuh dari golongan Sayyidina Ali, golonganku Ali, dan golongan Sayyidina Muawiyah itu fil jannah, di dalam surga. Artinya apa? Berarti kedua-duanya sama-sama benar. Tapi bukan berarti kita, ini yang sahabat ya, bukan berarti kita mengklaim kalau ada kelompok sama-sama muslim berperang, misal kayak zaman sekarang ada kelompok sama-sama muslim perang, apakah mereka juga sama-sama surga? Ya enggak. Karena bukan sahabat, jadi tidak bisa disamakan dengan sahabat. Maka mana yang benar, yang salah, jadi tidak ada hukum mati syahid. Kenapa? Karena yang diperangi bukan orang muslim, bukan orang kafir, tapi sesama muslim. Tapi kalau seperti sahabat Muawiyah dan Sayyidina Ali, ini sama-sama muslim, perang gimana? Itu beda, karena sahabat. Jadi keduanya sudah ijtihad dan makomnya udah makom mujtahid. Kalau makom mujtahid itu salah pun dapat pahala. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Fardun iku wajib. Iku fardu. Fardun iku fardu. 'Alan nasi ing atase manungsa. Fardun iku wajib 'alan nasi ing atase manungsa. Imamun utawi imam. Imamun utawi imam. Yunsobu kang den angkat sapa imam. Yunsobu kang den angkat sapa imam. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu wa ma lan ora ana. Wa ma lan ora ana 'alal ilahi iku ing atase pangeran. Alal ilahi iku ing atase pangeran syai'un utawi swiji-wiji. Syai'un utawi swiji-wiji. Yajibu kang wajib apa syai'un apa swiji-wiji. Yajibu kang wajib apa fardun wajib alan nas bagi seorang, bagi manusia, ini imamun yunsobu, ini wajib mengangkat seorang imam. Jadi harus ada emang imam itu. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu, dan tidak wajib suatu apapun bagi Tuhan. Artinya apa? Bait ini menjelaskan mengangkat seorang imam itu kewajiban bagi manusia, bukan kewajiban Tuhan, bukan kewajiban Allah. Jadi mengangkat imam itu wajib bagi seorang, bagi manusia. Kenapa di sini ada tambahan wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu? Hal tersebut bukan suatu kewajiban bagi Tuhan, karena di sini untuk raddan 'alal imamiyah. Ada imamiyah atau juga Mu'tazilah, ini yang berpendapat Allah atau Tuhan itu wajib mengangkat seorang imam. Jadi, wajib bagi Tuhan, kata mereka, kata Mu'tazilah. Makanya di sini di Musonef ditepis pendapat mereka dengan nadham wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Tuhan itu tidak wajib sesuatu, tidak ada yang mewajibkan Tuhan. Tuhan itu harus begini, tidak. Kalau Mu'tazilah itu banyak pemikiran mereka yang sesat. Apa di antaranya? Di antaranya pemikiran Mu'tazilah selain yang disebutkan urusan adalah fi'lus sholah wal aslah itu wajib bagi Allah. Jadi fi'lus sholah wal aslah la yajib indana. Menurut pendapat kita ini tidak wajib. Tapi menurut pendapat Mu'tazilah wajib. Jadi Allah itu wajib berbuat sholah, berbuat bagus, wal aslah, dan buat terbaik untuk umatnya, untuk makhluknya. Itu wajib kata mereka. Jadi kalau Allah tidak berbuat baik, itu dolim. Pendapat Mu'tazilah. Kalau pendapat kita enggak dolim. Karena apa? Karena
namanya juga makhluknya Allah. Kita ini makhluknya Allah, ciptaan Allah. Kita serah yang menciptakan. Kita ini punya Allah. Kita serah yang memiliki. Ini nggak ada kata boleh buat Allah. Jadi sama kayak kita misal, kita mempunyai apa? Apa yang punya kita? Pulpen. Ini pulpen punya kita sendiri. Kita buang. Apa kita boleh? Ya enggak. Uang punya kita sendiri. Kita punya HP misal. HP-nya kita buang. Itu salah. HP-nya kita rusakkan. Itu salah kita. Karena HP-nya kita sendiri. Beda kalau HP-nya teman kita ambil, kita rusakkan. Pulpennya teman kita ambil, kita hilangkan. Dolim. Itu Allah itu mentasarufkan atau melakukan kepada makhluknya. Makhluk itu ciptaan Allah. Itu salah Allah mau diapakan. Yang itu. Nah, kalau Mu'tazilah wajib. Kalau Allah enggak berbuat salah aslah, maka Allah itu dolim. Kata mereka. Juga pendapat lain dari Mu'tazilah adalah al-jaza. Balasan itu wajib. Artinya orang yang taat wajib diberi pahala. Itu pendapat Mu'tazilah. Orang yang maksiat itu mendapatkan siksa. Itu wajib bagi Allah. Kalau kita kan enggak. Pendapat Indana itu orang mendapat pahala bifadlihi dengan anugerah Allah. Orang masuk surga bifadlihi. Orang masuk neraka biadlihi dengan keadilan Allah. Karena berbuat dosa, Allah melakukan yang adil ya disiksa. Bukan wajib bagi Allah. Ada lagi juga jadi aslah wasolah. Tapi mendapat Mu'tazilah tentang kalau Allah wajib berbuat solah wal aslah, wajib berbaik dan yang terbaik, maka nggak mungkin Allah menciptakan orang kafir, ya kan? Orang kafir kan oleh Allah nanti disiksa. Apa solahnya apa? Allah menciptakan tidak akan ada orang kafir yang fakir, nggak akan diciptakan. Kenyataannya kan ada orang masih kafir, masih fakir, kan? Maka kalau orang fakir yang kafir yang fakir, maka dia kena adab di dunia dan akhirat. Di dunia dia sudah susah, di akhirat juga susah. Berarti Allah dolim. Berarti Allah, nah ini kalau pendapat Mu'tazilah. Ini ditolak. Kenyataannya banyak orang kafir yang miskin, fakir. Berarti Allah tidak berbuat sholat dan aslah. Itu serah Allah. Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Itu pendapat Mu'tazilah. Di sini apa gunanya wama alal ilai syai'un yajibu adalah untuk menepis anggapan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya mengangkat seorang imam itu juga wajib bagi Tuhan, bagi Allah. Yusibu man ata'ahu bi fadlihi wa man yasha aqabahu bi adlihi. Yusibu paring ganjaran sapa Allah. Yusibu paring ganjaran sapa Allah. Man ing wong ata'a kang taat sapa man hu ing Allah. Man ing wong ata'a kang taat sapa man hu ing Allah. Awi ganjaran bi fadlihi kelawan anugrahe Allah. Bi fadlihi kelawan anugrahe Allah. Wa man utawi sapane wong yasha iku lamun ngersani sapa Allah ing man. Yasha kang iku lamun ngersani sapa Allah ing man aqabahu mongko nyiksa sapa Allah hu ing man. Bi adlihi kelawan keadilane Allah. Bi adlihi kelawan keadilane Allah. Yusibu Allah memberi pahala orang yang taat kepadanya ini bifadlihi dengan anugerahnya Allah. Wa may yasha qabahu bi adli dan Allah juga kalau Allah mau Allah ini menyiksa hambanya bi adlihi dengan keadilannya. Artinya apa? Allah ini memberi pahala dan memberi siksa bukan karena apa yang kita lakukan. Maksudnya Allah memberi pahala bukan sebab amal kita, tapi sebab fadlnya. Allah memasukkan umatnya, masukkan makhluknya ke surga. Ini murni bifadlihi dengan anugerahnya Allah, bukan dengan sebab amal kita, bukan sebab pahala yang kita lakukan. Tapi Allah menyiksa hambanya ke neraka ini biadlihi dengan keadilannya Allah. Karena Allah adil,
namanya juga melanggar kan ya. Kalau kayak kita di pondok melanggar, kalau secara adil maka akan ditakzir, ya kan? Begitu juga hambanya Allah. Kalau hukum secara adil, yang maksiat ya pasti disiksa dengan keadilannya. Tapi kalau yang masuk surga itu bifadlihi, dengan amalnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Seorang dari kalian ini tidak ada yang masuk surga dengan amalnya. Ini para sahabat ada yang tanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah, wala ana. Bahkan saya pun tidak bisa masuk surga dengan amal saya. Artinya murni semua ini dari fadl Allah. Diceritakan ada seorang ini beribadah ke Allah puluhan tahun. Puluhan tahun dan dia tidak pernah maksiat satu kali pun. Satu kali pun tidak pernah maksiat. Dia ibadah puluhan tahun seumur hidupnya dan tidak pernah maksiat sekalipun. Kemudian setelah dia mati, Allah perintahkan malaikat, udkhul jannah bifadli. Masukkan hamba itu ke surga bifadli, dengan fadl Allah, dengan keutamaanku, kata Allah. Kemudian hamba tersebut masih protes, ya Allah, kenapa kok saya masuk surga dengan fadlmu? Masukkan saya ke surga dengan amalku, katanya. Dia protes, saya ini sudah beribadah puluhan tahun dan tidak pernah maksiat satu kali pun, katanya. Akhirnya, kalau emang maunya gitu, akhirnya Allah merintahkan suruh timbang amalnya. Ternyata amalnya puluhan tahun dia itu ibadah tidak mencukupi untuk satu nikmat Allah, nikmat melihat. Nikmat melihat ini nikmatnya sangat besar. Kita diberi mata, bisa melihat. Bayangkan kalau sampai naudzubillah, atau jangan sampean orang lain kayak yang donor mata itu miliaran. Berarti itu mata itu nilainya sangat tinggi. Belum lagi bisa berjalan. Orang yang nggak bisa berjalan itu gimana susahnya. Belum lagi kita bisa mendengar, bisa berbicara, bisa jantung kita ini masih bisa berdetak. Kalau orang sudah di rumah sakit itu biasanya ada yang pakai bantuan nafas, itu hitungannya per hari jutaan untuk oksigen, bukan oksigen untuk nafas, tahu saya namanya itu. Ya itu dah. Itu bisa jutaan. Kita ini kalau seandainya suruh bayar nafas kita selama umur kita berapa? Umur kita 20 tahun disuruh bayar atas apa yang Allah beri, untuk satu nikmat saja kurang amal kita. Ini belum nikmat yang lain. Makanya hamba itu langsung oleh Allah dimasukkan ke neraka. Karena kurang. Ibadahnya untuk nikmat Allah satu aja kurang. Apalagi untuk kenikmatan surga yang enggak ada tandingannya. Yang namanya surga itu enggak layak kalau diberikan oleh seorang hamba karena amalnya. Bayangkan di surga itu ya, satu hari surga itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Jadi kita di dunia ini, seandainya kita umurnya 1000 tahun, kita mungkin kalau 1000 tahun umurnya kita, umurnya hamba, dan 1000 tahun itu diisi ibadah semua, maka cuma masuk surga sehari saja. Karena satu hari di surga sama dengan 1000 tahun. Sedangkan lebihnya itu bifadlihi, dengan anugerah Allah. Enggak layak kalau kita orang muslim masuk surga, hidup di surga abadan, ya kurang. Kalau kita enggak ngitung nikmat di dunia loh. Kalau kita nikmat di dunia seperti cerita tadi, satu nikmat saja tidak mencukupi dibayar dengan amal ibadah puluhan tahun. Jadi kayak sama seperti contohnya, misal ada orang kuli bangunan misalnya, atau orang kerja kerjanya sehari, bayarannya dia bisa nginep di hotel 10 tahun atau mungkin 30 tahun, hotel bintang 5. Kira-kira layak apa enggak? Ya enggak. Seandainya terjadi, ya itu mungkin kasihan atau karena kedermawanannya yang juragannya. Kamu kerja di sini ya, kerja kamu satu hari, kamu nanti saya kasih bayaran, saya kasih hotel bintang 5, misal tinggal di sini seumur hidup. Apakah itu bayarannya? Bukan, itu karena kasihannya. Begitu juga Allah. Allah itu ngasih hambanya surga, itu bukan karena amalnya sampai, bukan karena tiap
ibadahnya, enggak. Tapi karena murni fadl dari Allah. Makanya kita tidak pantas ujub itu. Ujub itu apa? Bangga dengan amal. Alhamdulillah, saya tidak kurang orang di pondok ini setiap hari tahajud, saya setiap hari duha. Tidak pantas. Kurang amal kita dibandingkan, kami tidak menghitung. Berapa tahun Allah memberi nikmat bisa melihat. Berapa tahun Allah bisa memberi nikmat sehat. Beri sakit sehari saja udah samatan. Harusnya harus ngitung. Saya cuma sakit cuma sehari, cuma 5 hari, cuma seminggu. Sedangkan sehatnya berapa tahun? Banyak sehatnya. Jadi kadang orang itu kurang bersyukur. Jadi kadang nikmat itu akan lebih terasa ketika kehilangan. Tapi jangan sampai kita kehilangan baru terasa. Dia harus disyukuri sebelum kehilangan. Orang kalau sudah hilang, misal kayak kita sehat, tidak kerasa kalau sehat ini nikmat. Ketika kita dikasih demam sehari saja, baru terasa, dulu enak makan sate itu ya. Orang sudah demam, sate nggak enak, dikasih makan nggak enak. Mungkin makan karena dipaksa biar bisa minum obat dan lainnya. Orang sudah sakit yang lainnya, orang sudah nikmat kita dikasih kaki, bisa main bola. Ketika sudah lumpuh, nggak bisa main bola, nggak nikmat. Dia mungkin ngangangan, seandainya saya mungkin akan giat sholat, seandainya itu yang terjadi. Hanya syukuri nikmat sebelum nikmat itu diambil. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian itu bersyukur maka akan ditambah. Apa saja nikmat. Makanya kita tiap hari harus bersyukur karena tiap hari kita ada nikmat. Tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Bila kita mau menghitung nikmat Allah, maka nggak mungkin bisa dihitung. Coba kita menghitung buat kelompok misal mau menghitung nikmat Allah, nikmat mata, nikmat, nggak mungkin bisa. Nggak bisa selesai. Nikmat mata ini ada hubungannya banyak. Bisa melihat satu kaki, nikmat nyawa, nikmat terbesar dan nikmatul iman. Nikmat terbesar dan nikmatul iman wa nikmatul ijad. Nikmat diberikan iman ini nikmat yang terbesar. Dan juga ada nikmatul ijad, kita sudah diwujudkan, sudah nikmat. Lagi kita ditakdirkan untuk hidup di pondok, ini nikmat juga. Kita bisa didekatkan dengan orang alim, setiap hari kumpul dengan ahli ilmu. Ini nikmat yang perlu disyukuri. Nanti ketika boyong baru kerasa, kasta, nyesal saya dulu tidak belajar, nyesal saya dulu tidak ibadah. Sekarang kita nggak ada kesibukan, kerja ya enggak. Tapi rezeki sudah dijamin oleh Allah. Tapi kalau sudah pulang, sulit berkeluarga, sulit untuk bisa belajar seperti di pondok. Bukan berarti tidak bisa, tapi sulit. Fardun 'alan nasi imamun yusabu wa ma'al amali. Yusibu man ata'a bi fadli wa man yasha' aqabahu bi adlihi. Dan juga Allah kalau mau, Allah itu bisa menyiksa hambanya bi adlihi dengan keadilannya Allah. Makanya isabah memberi pahala atas ketaatan dan memberi siksa atas maksiat itu indah sunnah adalah fadl. Memberi pahala adalah fadl, menyiksa adalah keadilan. Beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu wajib. Hukumnya wajib bagi Allah memberi pahala orang yang taat. Makanya qala sabuna, maksiat itu bukan ilatul iqab. Maksiat itu bukan sebab disiksa. Dan taat itu bukan ilatul thawab, bukan sebab dapat pahala. Tapi keduanya adalah amarotani alihima, hanya tanda saja. Tanda orang yang maksiat itu tanda dia akan masuk neraka kelak. Orang yang berbuat taat tanda dia akan masuk surga. Hanya tanda, bukan menetapkan. Artinya apa? Bisa terjadi orang yang taat seumur hidup di akhir hayat sul khotimah mengucapkan kalimat kufur naudzubillah masuk neraka. Pahala yang seumur hidup hilang. Sebaliknya orang seumur hidupnya kufur, ketika akhir hayat dia mengucapkan kalimat syahadatain, maka dia husnul khotimah masuk surga. Maka maksiat seumur hidupnya hilang. Hanya itu amarotani. Oh berarti kita tidak perlu capek-capek ibadah, kan kita nggak tahu nanti. Itu makanya amarotani tanda. Tapi hukum sunnahnya, hukum umumnya orang yang taat kelak akan masuk surga. Tanda, makanya kita kan suatu itu butuh tanda. Orang yang maksiat itu tandanya ahli neraka. Alamat sudah masuk neraka, tanda. Bukan berarti memastikan, enggak. Sama kayak
Apa? Orang misal jatuh dari lantai 10. Alamatnya kalau jatuh lantai 10 maka pasti mati kan. Tapi tidak menutup kemungkinan orang itu selamat ya kan. Ya sama kalau orang tiap hari maksiat, alamatnya masuk neraka. Tanda dia akan masuk neraka. Perkara dia ternyata di akhir hayatnya masuk Islam, itu suatu yang ada tapi jangan terjadi. Sama kayak orang jatuh di lantai atas misal. Ya bisa jadi dia itu selamat, tapi kemungkinan besar ya mati ya kan. Ya sama kayak orang itu, orang yang maksiat terus, kemungkinan besar itu tanda dia akan masuk neraka. Makanya jangan gampang-gampang meremehkan sekecil apapun maksiat. Itu tanda. Yaghfiru ma yasha'u wa ila syirki bi khuludun nari duna syakki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya ala diniya wa ala ma nawa salafus salih aw yanunahu wa ma'alim Allah min niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.